Sepiring tumis pepaya muda sudah terhidang di atas meja. Hanya itu saja menu kami hari ini. Kupikir masih ada sisa ikan asin yang kubeli beberapa hari lalu di dapur. Ternyata aku salah. Hanya tinggal kertas pembungkusnya saja. Buah pepaya muda ini kupetik dari pohon pepaya yang tumbuh di belakang rumah. Sudah sangat sering aku menghidangkan menu ini untuk lauk makan kami. Kadang rasanya malu menghidangkan tumis pepaya muda ini untuk bapak, karena seringnya buah ini menjadi lauk makan kami. Bapak, ayo makanlah dulu. Maaf, hanya ini yang ada. Semoga besok ada rezeki. Aku memanggil bapak dan mengajaknya untuk makan bersama. Bapak menatapku dengan tatapan sendu. Guratan usia semakin tampak di wajahnya. Kuambilkan sepiring nasi untuk bapak dan memberikan piring itu padanya. Maafkan bapak ya nak, hanya bisa menyusahkanmu. Lirih bapak. Bapak selalu saja mengatakan hal itu sampai bosan mendengarnya. Sudahlah, jangan berpikir macam-macam. Yang penting bapak sehat. Besok jika ada rezeki lebih, akan siap belikan ayam goreng untuk bapak, hiburku. Kami makan dengan nikmat, meski hanya dengan lauk buah pepaya muda yang kutumis dengan bumbu seadanya. Sebenarnya aku sangat ingin membahagiakan bapak di usia senjanya. Hanya saja keberuntungan belum berpihak padaku. Sejak ibu meninggal 10 tahun yang lalu, bapak tidak pernah menikah lagi. Bapak bilang kehadiranku sudah membuatnya bahagia meski tanpa kehadiran ibu. Aku adalah anak mereka satu-satunya. Kata bapak, wajahku cantik, menurun dari garis keturunan ibu. Dan lagi penantian mereka akan kehadiranku cukup lama. Menunggu hampir 10 tahun pernikahan mereka. Pak, Zia berangkat jualan dulu ya. Bapak istirahat saja. Jangan terlalu banyak berpikir. Zia hanya ingin bapak sehat, pamitku. Usai membereskan sisa sarapan pagi kami, hati-hati Zia. Iya pak, doakan dagangan Zia banyak yang laku ya. Bapak hanya tersenyum sambil mengangguk kecil. Aku mulai mendorong gerobak yang akan kupakai untuk berjualan berbagai aneka cemilan anak, tahu bulat, otak-otak, sosis, pangsit. Semuanya harus ku goreng dahulu sebelum bisa dikonsumsi. Gerobak ini memang milik bapak, tapi barang-barang yang akan kujual kuambil dulu dari Mak Siti, seorang penjual makanan beku yang masih tetanggaku. Penghasilan yang kudapat cukup untuk makan dan menyisihkan sedikit untuk membeli obat bapak. Untunglah kami tak harus membayar sewa rumah, karena rumah yang kami tempati adalah warisan dari kakek. Kadang rasanya ingin mencari pekerjaan lain, namun hal itu kutepis jauh, karena aku tak bisa meninggalkan bapak terlalu lama. Bahkan aku harus mengubur impianku untuk menjadi seorang guru karena keterbatasan biaya. Tadinya bapaklah yang berjualan, namun sudah 2 tahun ini bapak sakit-sakitan. Beberapa kali aku harus membawa bapak ke dokter karena kondisi bapak yang tiba-tiba menurun. Meski telah menggunakan kartu jaminan kesehatan dari pemerintah untuk berobat, tetap saja kami masih harus mengeluarkan uang untuk membeli obat. Terdesak oleh biaya hidup dan tak ada pemasukan untuk membeli obat bapak, membuatku akhirnya menggantikan bapak berjualan. Aku mendorong gerobak ke arah sebuah sekolah dasar yang tak jauh dari rumahku. Masih ada sekitar 15 menit lagi sebelum bel sekolah dimulai. Ku percepat langkahku mendorong gerobak. Aku tak mau kehilangan rezekiku pagi ini.
Mbak Zia datang, seru anak-anak, mulai berkerumun. Mbak Zia, aku mau sosis gorengnya 2 ya. Aku pangsit goreng 3, teriak mereka berebut minta dilayani lebih dulu. Aku mulai menggoreng pesanan mereka. Syukurlah, sebelum bel sekolah berbunyi, semua pesanan mereka sudah siap. Tak lama, bel sekolah pun berbunyi, menandakan telah selesai waktuku di sini. Bergegas, kurapikan kembali barang-barang yang berantakan karena ulah anak-anak tadi. Setelah dirasa semua rapi, aku duduk sebentar, sekedar melepas lelah dan menghitung rupiah yang kudapat pagi ini. 18.000 rupiah. Alhamdulillah, aku bersyukur dan menyimpan uang itu di dalam tas kecil yang kusandang di bahuku. Aku mulai mendorong gerobakku kembali, meninggalkan sekolah dasar ini, berjalan dari satu gang ke gang yang lain, menyusuri rute yang sama, yang selalu kulewati untuk menjajakan daganganku. Neng Zia udah lewat. Gorengin sosisnya 5 ya Neng, ucap Bu Salwa, seorang pelangganku. Iya Bu, Neng Zia itu sebenarnya cantik loh. Kulit putih, wajah bersih, badan ramping dan tinggi. Kalau Neng Zia mau, ibu kenalin sama adik ipar ibu yang masih jomblo. Lumayan loh, udah PNS. Gajinya 3 jutaan lebih katanya sebulan. Aku hanya tersenyum simpul menanggapi perkataan Bu Salwa. Sejak awal aku berjualan, banyak orang yang menyayangkan nasibku. Bahkan tak sedikit yang mencibir pekerjaanku. Apa yang salah dengan pekerjaanku? Neng Zia itu cantik, sayang. Rezekinya gak secantik orangnya. Emang gak malu Neng, dagang sambil dorong gerobak. Toh kan bisa cari pekerjaan lain. Kalimat itu masih kerap terdengar di telingaku. Malu untuk apa? Aku mencari rezeki halal. Aku malu jika ketahuan mencuri. Nih Bu, sosisnya. Ku serahkan sebungkus plastik bening berisi sosis goreng itu pada Bu Salwa. Terima kasih Neng Zia. Jangan lupa pikirkan lagi tawaran ibu tadi ya. Lumayan loh, nikmatin gaji 3 jutaan lebih sebulan, ucapnya, setengah berbisik padaku. Aku tidak menanggapinya, hanya tersenyum tipis. Tak lama aku pamit padanya, mendorong gerobakku kembali sembari menjajakan daganganku. Sebuah sepeda motor berhenti dan pengemudinya melambaikan tangan saat aku keluar dari gang sempit ini. Aku tersenyum melihat seorang gadis seusiaku kini tengah berjalan menghampiriku. Zia, gimana? Mau kerja? Mau gak kerja di tempat temen mamaku? Gimana ya? Aku gak bisa ninggalin bapak, Sheila. Aku aja gak berani jualan jauh-jauh. Takut bapak kenapa-napa. Kau kan tahu sendiri, bapak sudah tua dan sendirian di rumah, jelasku. Ya, padahal aku sudah berharap kamu mau. Kan lumayan, rumahnya gak begitu jauh dan kamu bisa pulang. Gak harus menginap di sana. Lagi pula gajinya besar. Kerjanya cuma ngajarin anak SD saja. Aku menggeleng. Maaf ya, aku belum bisa. Sheila menarik tanganku dan berteriak pada seorang pedagang warung yang berada tak jauh dari tempat kami bicara sekarang. Bang, titip gerobaknya sebentar ya, ujar Sheila. Iya, taruh di samping warung saja, sahut pemilik warung. Lekas, Sheila melepaskan tanganku lalu menepikan gerobak ke samping warung. Aku masih tak mengerti apa yang sebenarnya ingin ia lakukan. Begitu melihat gerobakku dirasa sudah aman, kembali ia menarik tanganku. Mau kemana, Sheila? Tanyaku bingung. Sudahlah, ikut saja.
Sebuah helm diletakkan di atas tanganku. Aku masih belum mengerti apa yang direncanakan Sheila. Tak lama, ia menyuruhku mengenakan helm dan memintaku duduk di boncengan belakang motornya. "Cepat naik, Zia," perintahnya. "Iya, tapi kemana?" "Ke rumah calon majikanmu. Aku kesal jika melihatmu mendorong gerobak terus. Kau itu cerdas, kenapa tak berpikir mencari pekerjaan saja? Setidaknya dengan wajah cantikmu itu, kau bisa jadi seorang beauty konsultan produk kosmetik." Sheila mencicit. "Ijazahku cuma SMA," jawabku spontan. Membuat Sheila langsung balas bertanya, "Lalu kenapa?" Sheila kembali berdiri menatapku. Tak lama, ia membuang pandangannya ke arah jalan. "Kau hanya akan mengajari baca, tulis, hitung seorang anak SD. Tak perlu ijazah," desis Sheila. Dengan paksaan darinya, akhirnya aku menyerah, mengikutinya ke rumah teman ibunya, yang kebetulan sedang mencari seorang guru privat untuk mengajari anaknya. Setengah jam kemudian, kami tiba di sebuah rumah mewah. Rumah dengan desain Mediterania ini memiliki 2 lantai, dengan taman yang didesain sangat menawan di halaman depannya. Aku terpukau saat menginjak lantai marmer di rumah ini, begitu bersih dan berkilau. Ada rasa getir di hati. Rasanya sandal jepitku yang usang tak pantas untuk menjejakkan langkah di sini. Seorang asisten rumah tangga membuka pintunya. Beberapa saat setelah bel ditekan Sheila, ia mempersilahkan kami untuk menunggu di sofa tamu sebelum ia memanggil majikannya. Aku dan Sheila menunggu dengan cemas di sofa ini. Desain interior ruang tamunya terlihat mewah dengan berbagai koleksi kristal yang tertata rapi di dalam lemari kaca. Tak lama, seorang wanita yang kutaksir berusia hampir 40 tahunan datang dengan gaya yang fashionable, menenteng sebuah tas branded keluaran rumah mode Paris. Akhirnya menemui kami. "Tante Soraya," panggil Sheila. "Sheila, ada perlu apa?" jawab wanita itu. Sheila pun mengenalkan aku dan mengutarakan niat kami ke sini. Lama, wanita bernama Soraya itu menatapku dan memperhatikan penampilanku. Tak lama bibirnya tersenyum. "Aku percaya padamu, Sheila. Baiklah, kau diterima kerja di sini. Kau akan mengurus anak perempuanku, Alisa. Tolong ajari dia." Wanita itu mengulurkan tangannya. Aku pun menyambut uluran tangannya sambil berucap terima kasih. "Mulai besok, Mbak Zia, kau bisa memulai pekerjaanmu. Kau bisa datang jam 11. Sabtu Minggu kau libur. Pekerjaanmu adalah mengajari Alisa menulis, baca, dan berhitung. Jika ada sesuatu yang menyangkut soal pekerjaan, kau bisa langsung bertanya padaku," jelasnya. "Iya, saya mengerti. Terima kasih, Bu Soraya," jawabku. "Sama-sama." Setelah selesai dan tak ada keperluan lain, aku dan Sheila pamit pulang. Sungguh, aku sangat berterima kasih pada Sheila. Ku peluk dia berkali-kali sebagai ungkapan terima kasih atas bantuannya. Bersambung.